saya menyatakan kepada kuasa DPM Paradi untuk melaporkan AF dan DD karena membuat keterangan palsu waktu di persidangan. Ada kemungkinan ya, itu ada yang masih ada yang ditutup-tutupin oleh Pak Rudiana. Polri belum bisa memastikan untuk mengambil alih kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam pasca Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan dan mencabut status tersangka kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, Polri didesak untuk memeriksa sejumlah penyidik yang menangani kasus ini, termasuk Ibtu Rudiana, ayah Eki, karena setelah Peggy bebas ada dugaan unsur salah tangkap yang menjerat 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kabar Reskrim Polri, Komjen Wahyu Widada bilang, proses evaluasi masih dilakukan oleh Barreskrim, Divisi Propam, dan Itwasum Polri. Ya, ini semua kan proses sedang berjalan. Kita juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman dari Propam, dengan Itwasum, akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya, ya, sekarang sedang dalam proses. Ya. Soal evaluasi penyidik kasus Vina dan peran Ibtu Rudiana, Komisioner Kompolnas Yusuf Warshi mengatakan, Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk mengklarifikasi sejumlah temuan dan informasi yang berkembang terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pasca Peggy bebas. Penyidik Polda Jabar terkait dengan mempersiapkan saran dan masukan itu, saya mengusulkan ke Kompolnas agar ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban Eki, almarhum Eki, yang itu Ibtu Rudiana. Sekalian juga merespon apa yang menjadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang. Nah, kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu bagaimana kondisinya, apakah dalam keadaan baik-baik saja. Di sisi lain, 7 terpidana pembunuhan Vina Eki melaporkan Dede dan Aep, saksi kunci yang memberikan informasi awal ke Ibtu Rudiana, ayah Eki, terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. 7 terpidana menilai Dede dan Aep memberikan keterangan palsu di persidangan hingga membuat mereka terjerat sanksi pidana. Kedepannya keadilan di Indonesia ini, di negara kita ini, di negara tercinta ini dapat diungkap seadil-adilnya. Terima kasih. Amin. Saya cukup bahagia dengan peradilan yang terjadi. Saya tidak merasa terbunuh. Saya juga keadilannya untuk Presiden. Usai Peggy bebas, keluarga Vina mendesak polisi kembali mengusut dan mencari pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum menilai perlu tim khusus yang bekerja sama dengan tim dari Polri untuk menuntaskan kasus Vina secara transparan. Tim Liputan, Kompas TV. Polri akan evaluasi penyidik Jabar yang mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kompolnas juga akan menemui ayah Eki, Ibtu Rudiana, untuk menanyakan sejumlah informasi terkait kasus Vina pasca Peggy bebas. Lantas apa yang harus menjadi evaluasi Polri dan bagaimana penyidik bisa bekerja mengusut ulang kasus yang terjadi 8 tahun silam? Kita bahas bersama sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji, Ketua Umum Pradi yang juga kuasa hukum 7 terpidana Bung Otto Hasibuan, dan praktisi hukum Bang Pitra Romadoni. Pak Susno, Bung Otto, dan juga Bang Pitra, selamat sore. Selamat sore, itu sehat selalu. Amin. Saya mau ke Bang Otto dulu. Bang Otto, benarkah ada rencana kuasa hukum terpidana mau melaporkan Ibtu Rudiana terkait kasus Vina? Dasarnya apa? Saya mendapat kabar dari tim yang ada di Bandung, yang merupakan tim juga dari BPN. Mereka sudah memutuskan untuk akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri, kalau saya tidak keliru besok. Ya,
Jadi semuanya itu sebenarnya sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh polisi. Oleh polisi kan juga kan sudah maju selangkah ya, lebih baik saya mendengarnya terakhir ini, bahwa Polri sekarang ini memulai upaya untuk mengevaluasi ya, untuk mengevaluasi penyidikan dan penanganan perkara yang ada di Bandung dan termasuk yang di Cirebon ya. Sehingga kalau polisi sudah mau mengevaluasi, ini menurut saya suatu itikat baik yang harus dihormati gitu ya. Nah, dalam mengevaluasi itu tentunya berbagai hal akan bisa terjadi. Contoh umpamanya apakah betul di sini ada kesaksian palsu daripada Ibtu Rudiana atau tidak. Nah, teman-teman dari tim kita bersepakat dan menyimpulkan bahwa untuk agar bisa ada pintu untuk menjadi terangnya perkara ini, mereka bermaksud untuk melaporkan karena teman-teman menduga bahwa ada dugaan kesaksian palsu di dalam kasus ini. Jadi saya kira kita biarkan saja kalau ini kita lanjutkan dengan suatu sikap untuk memperbaiki apa yang diduga keliru selama ini, saya kira itu fine-fine saja menurut kami. Oke, kalau Pak Susno melihatnya rencana dilaporkan Ibtu Rudiana, kejanggalan apa yang Anda baca? Jadi kan supaya semuanya jadi terang ya. Selama ini publik kan menunggu-nunggu kehadiran Ibtu Rudiana di publik untuk memberikan penjelasan atas beberapa pertanyaan, atas beberapa dugaan. Ternyata Pak Rudiana belum tampil di publik untuk memberikan penjelasan. Dan ini saya yakin salah satu cara untuk agar Pak Rudiana tampil memberi penjelasan langsung begitu. Ini baik gitu, dan dilaporkan belum tentu bersalah gitu. Belum tentu dia bersalah, belum tentu jadi tersangka. Kalau tersangka pun keterangan apa gitu kan. Masih panjang ceritanya. Jadi artinya setidak-tidaknya ini bisa menjawab teka-teki yang selama ini ada di masyarakat, bahwa Rudiana yang mendesain kasus ini, bahwa Rudiana lah yang memunculkan nama-nama tersangka yang sekarang menjadi terpidana, bahwa Rudiana lah yang melakukan penangkapan terhadap mereka, bahwa dia tidak mendapat perintah dan sebagainya. Itu nanti akan terjawab. Itu kan, dan sebaiknya memang tampil seperti itu. Soalnya kalau tidak dijawab, jadi isu yang bergulir di masyarakat menjadikan tuduhan macam-macam. Dan lebih bagus lagi kita sudah mendengar dari Kabariskrim ya, beberapa kemarin kalau tidak salah, mengatakan akan mengaudit atau akan mengadakan evaluasi terhadap penyidikan ini. Kalau evaluasi itu dan dia katakan evaluasi 2016, evaluasi juga sampai ke 2024. Ini suatu langkah yang bagus gitu. Oke, Pak Susno, tapi kan kalau Kadif Humas Polri bilang udah pernah memeriksa Ibtu Rudiana dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Tapi kemudian Kabareskrim bilang akan meliwatkan Itwasum dan juga Propam. Ini murni hanya untuk evaluasi atau ada sesuatu yang sebenarnya ditemukan oleh Mabes Polri? Kabareskrim adalah pembina fungsi ya, pembina fungsi reserse seluruh Indonesia dari Polsek sampai ke Mabes Polri. Mungkin dulu itu objek evaluasinya atau objek examination-nya berbeda. Kalau sekarang untuk Kabareskrim lebih menyangkut kepada evaluasi teknis penyidikan 2016 sudah benar apa belum, kalau salahnya di mana. Dan berbeda juga dengan evaluasi dari Propam. Propam kan lebih kepada happy-nya itu kepada pelanggaran kode etik profesi gitu. Nah ini bagus gitu. Jadi Bariskrim sudah turun untuk evaluasi, apapun evaluasi itu hasilnya adalah untuk perbaikan Polri ke depan. Gitu. Kita sambut baik. Oke, saya mau ke Bang Pitra sekarang. Kalau Bang Pitra melihatnya rencana pelaporan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, Anda sepakat? Perlukah itu? Oke, yang pertama Mbak ya, terkait dengan rencana pelaporan terhadap saksi-saksi, saya kira itu merupakan hak konstitusi yang dimiliki setiap warga negara dan kita tidak bisa melarang itu. Silakan saja dan itu sah secara hukum apabila adanya bukti permulaan yang cukup untuk melaporkan seseorang. Kalau memang dugaan itu ada pembunuhan, penganiayaan, kita juga harus bisa buktikan terkait dengan pembunuhan dan penganiayaan itu apakah ada visum et repertum, apakah ada saksi-saksi, itu nanti
ranah daripada penyidik. Nah, saya kira terkait dengan kasus ini juga ya Mabes Polri juga sudah tegas telah menurunkan tim asistensi yang tergabung dari Irwasda, Irwasum dan Propam serta dengan Barreskrim Mabes Polri yang mana tujuan tim asistensi ini untuk melakukan evaluasi terkait dengan penyidikan yang mendalam dari teknisnya mulai dari 2016 sampai sekarang. Memang kita ketahui bahwasannya baru-baru ini Polda Jawa Barat telah dinyatakan penetapan tersangka terhadap PS ini tidak sah, sehingga saya kira tim asistensi ini perlu untuk mempelajari dan mendalami apa yang menjadi penyebab sehingga formil terkait dengan pra-peradilan ini tidak sah secara hukum. Nah, kalau yang kita pelajari dan berdasarkan putusan yang kita teliti, bahwasanya putusan pra-peradilan nomor 10 yang diputuskan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini terkait dengan syarat formil pemanggilan terhadap calon tersangka dan belum ada dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka ini, sehingga hakim menilai aspek formilnya itu terpenuhi untuk dijadikan sebagai tersangka. Seperti itu. Oke, saya mau balik lagi sekarang ke Bang Oto. Bang Oto, selain pelaporan Ibtu Rudiana yang juga sekarang disoroti adalah pelaporan dugaan keterangan palsu yang sudah dilaporkan. Menurut Anda, kesaksian yang sebenarnya disampaikan oleh Aep dan Dede, ini Anda membacanya apakah memang murni memberikan kesaksian, atau justru ada tekanan, atau ada instruksi, atau bagaimana Anda membacanya? Ya, saya melihat begini ya, kalau kita membaca secara teliti berkas perkaranya, di sana kan sudah kita lihat, pertama bahwa para tersangka ini pertama kali diperiksa itu nggak didampingi oleh pengacara. Dari sini saja sudah merupakan suatu pelanggaran hak asasi, dan kalau kita runut dengan putusan Mahkamah Agung, bahwa semua perkara-perkara yang tersangkanya itu tidak pernah diperiksa didampingi oleh pengacara, apalagi kasusnya ini dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, apalagi hukuman mati, semuanya itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ya, nah memang dalam kasus ini, ketika pemeriksaan pertama dia tidak pernah didampingi pengacara, ada juga yang kemudian pemeriksaan kedua akhirnya diberikan bantuan hukum. Nah, tetapi kan di sini suatu hal yang sudah salah sebenarnya kan, ya, jadi nggak bisa dibantah-bantah di situ. Nah, cuma kesalahan-kesalahan seperti ini ya harus diperbaiki. Nah, terus terang aja saya belum membaca semua berkas, apakah memang ada yang semuanya itu sampai ke pengadilan itu tidak didampingi pengacara atau tidak. Tapi dari beberapa yang saya mulai baca, di pemeriksaan pertama nggak didampingi pengacara. Padahal itu mandatori, wajib hukumnya. Ketentuan pasal 56 KUHP, ya, wajib hukumnya, dan itu harus diberikan. Dan juga kita lihat putusan Mahkamah Agung semua membatalkan putusan-putusan yang kalau tersangkanya itu tidak diperiksa di penyidikan, ya. Walaupun kemudian di Mahkamah Agung di pengadilan didampingi, tetap pemeriksaan di polisi itu harus. Nah, nanti akan saya periksa apakah memang semuanya seperti itu gitu ya. Nah, jadi ya ingin saya sampaikan adalah bahwa biar bagaimanapun tidak ada yang sempurna kan. Kalau sudah ada putusan yang membatalkan penetapan tersangka, ini kan suatu indikasi yang kuat, ya. Indikasi yang kuat untuk menunjukkan ada kekeliruan-kekeliruan. Nah, sejauh mana kekeliruan itu, itulah yang harus dievaluasi oleh Polri. Jadi bagi saya ini suatu kemajuan. Ya, selama ini kan Polri kan bertahan terus tidak salah. Tapi kalau dia mengatakan sudah mau mengevaluasi, itu sudah bagus. Kita kan tidak juga ingin menyalahkan siapa-siapa. Kita ingin mendapatkan Polri yang baik, yang berwibawa dan jujur. Nah, dengan adanya pernyataan dari Kabar Reskrim akan melakukan evaluasi, mari kita dukung, kita lihat. Ya, kita pergi sama-sama. Kita pun dari tim lawyer nanti akan memberikan masukan. Ya, yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Semuanya itu untuk tidak menyalahkan Polri, tapi untuk mencari. Oke, baik. Bang Pitra. Satu hal yang saya sampaikan penting sekali ini. Jangan sampai polisi ini melakukan kesalahan karena adanya saksi-saksi bersaksi palsu. Kasihan polisi kan? Ya kan? Kalau sampai kesalahan polisi ini karena ada kesaksian palsu dari saksi, ini kan kasihan kepolisian.
Jadi kita lihat juga gitu loh. Itu tujuan kita gitu. Oke, Terima kasih. baik. Bang Pitra, soal laporan palsu, ada juga laporan dugaan kesaksian palsu. Ini adalah salah satu saksi kunci tahun 2016 dan dihadirkan ke persidangan. Ketua RT Pak Pasren. Nah, usai Peggy bebas, Pak Pasren sebenarnya saat ini di mana dan udah diperiksa belum sama penyidik lagi? Oke, terkait dengan Pak Pasren, ya beliau baik-baik saja dan berada di Cirebon dan tidak ada juga persoalan terkait dengan keterangan beliau. Sepanjang apa yang dia sampaikan di pengadilan itulah keterangan yang sebenarnya dari beliau. Terkait dengan saksi-saksi yang diduga katanya palsu itu, tentunya ini kan semua sudah terjadi, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Saya kira kalau memang ada dugaan yang diduga oleh rekan-rekan tim penasihat hukum, ya itu upaya hukumnya jelas diatur dalam pasal 42. Akan tetapi kita harus buktikan dulu kesaksian palsu yang mana yang disampaikan oleh saksi-saksi yang telah memberikan kesaksiannya di muka persidangan. Artinya apa? Jangan juga kita telah melakukan penghukuman melalui main hakim sendiri kepada seseorang tanpa adanya proses pemeriksaan dan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan seseorang itu telah memberikan saksi palsu. Itu saya kira akan menimbulkan harkat dan martabat seseorang itu tercemar atau pencemaran nama baik dan menimbulkan fitnah. Saya kira sebelum adanya pengujian yang dilakukan oleh penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan yang memeriksa terkait dengan tuduhan kesaksian palsu, saya kira kita harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan jangan kita langsung menuduh seseorang melakukan sumpah palsu ataupun saksi palsu, dan itu nanti akan menyedihkan bagi seorang individu apabila tidak terbukti seperti itu. Oke, saya mau ke Pak Susno. Pak Susno terakhir, ini dengan banyaknya laporan kesaksian palsu dan lain-lain, apa yang harus dilakukan Polri untuk mengurai benang kusutnya? Apa yang wajib dilakukan dalam proses evaluasi agar kasusnya semakin terang nanti ke depannya? Ya, laporan itu sebagaimana Pitra katakan tadi, siapapun boleh melaporkan dan Polri harus menerima. Nah, ini terkait saksi palsu. Banyak sekali ya, silakan diterima. Tapi jangan sampai juga terulang mereka ini dijadikan tersangka nanti tidak cukup alat bukti. Jadi sudah ada pengalaman tentang Peggy Setiawan, ya sama juga. Siapapun yang dilaporkan sebagai saksi palsu itu belum bisa jadi tersangka. Baru calon tersangka, maka proses pemeriksaannya harus dituruti apa putusan daripada kemarin gitu pra peradilan, ya diterima laporannya, periksa saksinya, cari alat buktinya, minimal 2 alat bukti yang sah dan satu sama lain bersesuaian untuk menjadikan dia sebagai tersangka, baru jadi tersangka. Jadi kita makin lama makin dewasa gitu menyidik, jangan lagi pakai selonong boy gitu, pakai asal tangkap aja. Ini pengalaman yang bagus gitu, ya Pak Oto juga memberikan masukan yang bagus, kita pun sudah dapat pengalaman yang bagus di apa yang diputuskan oleh pra peradilan kemarin. Baik. Terima kasih Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim. Ada juga Bang Pitra Romadoni, praktisi hukum, dan Bang Oto Hasibuan, Ketum Pradi sekaligus kuasa hukum dari 7 terpidana. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang.